Baik dokter, ini ada pertanyaan dari live chat. Dok, ya, dari Marta Roida Manurung, dokter izin bertanya, apakah pasien riwayat fistula anus sudah operasi nih, tapi BAB-nya sulit karena lubang anus mengecil sempit, apakah beresiko terjadinya kanker dok? Dan apakah ada solusi untuk melebarkan lubang anusnya? Terima kasih dokter. Oh ya, fistula anus, fistula ani ya, fistula ani Ya. itu secara etiologi, fistula ani itu adalah simptom, artinya ada hubungan antara internal opening di dalam anus ke kulit gitu loh. Jadi ada terowongan antara anus ke keluar. Nah itu penyebabnya bisa macam-macam. Paling sering adalah infeksi ataupun Crohn disease. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau itu cancer. Jadi kalau ya rata-rata sih itu bukan suatu simptom CA pada umumnya, tetapi apabila itu penyebabnya adalah cancer, cancer itu bisa juga menyebabkan fistula. Nah, kalau misalnya sudah operasi dia mengecil, biasanya ini adalah problem penyembuhan jaringan yang tidak baik, di mana terjadi jaringan fibrotik yang berlebihan. Biasanya kalau anus yang kecil ya kita lebarkan tentunya dengan pembedahan. Tapi yang menjadi concern adalah pada waktu dilakukan operasi fistula kemarin sudah di PA belum? Nah gitu, di PA nggak pada waktu itu apa hasilnya? Kadang-kadang TBC juga bisa fistula. Jadi gitu jawabannya. Nah ini tambahan tadi dok, apakah ada solusi untuk lebih melebarkan lubang anusnya mungkin? Ya operasi, ya bisa nanti dilakukan tindakan operasi. Ya, dok. Nah ini dokter ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Marlina Ika. Jadi mungkin dokter bisa juga menjadi itu. Jadi maksudnya apa penyebab kita ketofastosis ya? Iya. Diet keto ya? Mungkin ya dok, tapi ini maksudnya Ibu Marlina sepertinya ini dok. Oh. Sepertinya kalau dari kok bisa terjadi kanker gitu sporadik kan, itu kan hampir 90-95%. Nah itu kira-kira gimana ya dok supaya kita itu penyebabnya apa nih jadinya gitu? Apakah dan gimana kita bisa mencegah selain ini kan ceritanya sudah nggak ada faktor genetik, makanannya udah bagus, aktivitasnya udah baik seperti itu. Iya. Jadi gimana tuh dok? Ya berarti kan secara subjektif kok aku sehat-sehat aja. Iya, kok tiba-tiba kok aku bisa cancer gitu. Ya tentunya kan kita tadi yang saya bilang multifaktorial. Kita nggak bisa memblaming bahwa even itu dia orang sehat itu masih bisa kena cancer. Karena kita hidup di environment, di lingkungan yang rata-rata karsinogenik. Polusi, radiasi, kemudian makanan, ataupun kita tidak merokok tapi orang sebelah kita juga merokok gitu. Jadi sampai sekarang expert pun tidak bisa menentukan kamu cancer gara-gara ini, itu tidak bisa menentukan. Yang bisa kita kerjakan adalah kita mendeteksi sedini mungkin. Dan faktor-faktor resiko yang sudah dipelajari, yang sudah diteliti itu dihindari. Jadi ya memang sampai sekarang tuh expert itu nggak bakal bisa menjawab. Kecuali ada yang namanya genetik seperti pemeriksaan MSI atau pemeriksaan genomik. Nah, itu bisa seperti pasien dengan HNPCC, misalnya dia ada keturunan Lynch syndrome, nah itu bisa ditentukan bahwa penyebabnya adalah gen. Tapi kalau sporadik sih susah ya. Baik dokter, ini ada dua lagi dok, terakhir ya mungkin ya Bapak dok ya. Ya boleh. Jadi yang pertama nih yang banyak nih yang orang kadang sekarang udah lagi tren mungkin ya dok ya. Jadi untuk pasien tentang diet tadi ketosis. Iya. Jadi ini yang ini ibu atau bapak Kusuma ya. Untuk pasien kanker atau tumor yang sudah stage lanjut, apakah aman dengan diet ketofastosis dengan stop supply glukosa yang jadi makanan kanker atau tumor, bagaimana dok? Gitu. Saya tidak memiliki pengetahuan banyak ya tentang diet keto ya, dengan mungkin nanti nutrisionis yang akan menjawab bagaimana ketofastosis itu. Mungkin masih banyak pro dan kontra, sebagaimana diet-diet yang lain, seperti tidak makan daging, seperti tidak makan.
Tetapi minimal nutrisi cancer itu ada satu chapter khusus. Jadi karbo wajib tetap. Bagaimanapun karbo tetap wajib. Protein tetap wajib. Nah, bagaimana keseimbangan? Yang paling baik adalah bukan tindakan-tindakan seperti kemoterapi dan operasi. Nah, kalau misalnya pasiennya juga malnutrisi, ditambah dengan low glucose, ditambahkan dengan karbohidratnya yang berkurang, tentu dia akan defisit. Nah, tapi mungkin nanti teman-teman deteksi dini bisa ajak gizi klinik untuk ngomong nih gimana sih adalah persepsi-persepsi masyarakat nih tentang diet keto dan lain-lain dalam cancer. Ya. Untuk pertanyaan terakhir nih dok dari Ibu Desi Tri, apakah anak-anak kira-kira bisa terkena kanker kolorektal nggak ya? Anak-anak. Kanker kolorektal, kanker kolorektal pada anak-anak jarang ya ditemuin, tetapi ada. Tapi rata-rata mereka pasien dengan hereditary, misalnya Lynch ataupun HNPCC. Nah itu banyak. Tetapi kalau untuk adenokarsinoma saya sangat jarang ya nemuinnya kalau masih anak-anak. Biasanya sih dewasa atau dewasa muda. Itu Juwita nanya tuh perawat saya tuh. Oh iya ya, boleh dok. Boleh. Ya, ini ya dok ya. Ya izin bertanya dok. Pada pasien post-op colorectal surgery, jika sudah diet lunak, kenapa bisa terjadi wound dehiscence atau tanda-tanda infeksi, misalnya di atas usia hari ya 6 harian gitu. Apakah ada hubungannya dok dengan dietnya atau bagaimana? Ini sepertinya sering muncul juga ya dok ya? Iya. Di pasien-pasien. Pertama kita gini, luka operasi atau infeksi. Pasien-pasien cancer itu pasien-pasien yang malnourished, pasien-pasien yang malnutrisi. Yang pasti albuminnya jelek, globulinnya jelek, nutrisinya jelek gitu loh. Problemnya pada pasien-pasien dengan malnutrisi, lukanya itu pasti jelek. Gitu, ditambah dengan infeksi, tambah jelek gitu. Jadi memang perioperatif itu sangat penting. Makanya kita di Dharma itu punya perioperatif poli. Gizi itu sangat penting. Gizi pre-op itu sangat penting. Bukan masalah diet, Juli. Bukan masalah diet, masalah diet, tetapi bagaimana status gizi pasien. Jadi mungkin teman-teman juga di rumah sakit RSUD ataupun di mana, mulailah ada namanya tools namanya SGA, Subjective Global Assessment. Jadi Subjective Global Assessment itu mempersiapkan pasien untuk melakukan operasi pada pasien-pasien cancer. Jadi ada chart khusus. Jadi ada chart khusus. Jadi kalau misalnya SGA-nya masih sih, jangan buru-buru operasi kecuali emergency. Pasti hancur tuh jaringan. Oke. Baik dokter, mungkin ini pertanyaan paling terakhir deh dok, dari ada dokter Rahmawati untuk pertanyaan. Kira-kira di Rumah Sakit Kanker Darmais ini ya dok ya, muda. Iya, saya nggak bisa jawab ya, mungkin ada dokter Ayudi sama dokter Dukut ya, ada dokter Fajar yang paling muda. Kalau saya sih yang paling muda ada 10 tahun ada. 10 tahun ya dok ya. 10 tahun pernah. Baik dokter, jadi sebenarnya udah cukup ya dok ya. Insya Allah ini materi udah bagus, pertanyaan-pertanyaan juga karena keterbatasan waktu, akhirnya kita harus menghentikan dulu sebentar. Baik. Dengan berakhirnya materi presentasi dari Dr. Aryansa, izinkan saya memberikan sedikit take home message ya dari materi yang diberikan. Jadi mari kita hindari kanker kolorektal dengan bergaya hidup sehat dengan perilaku cerdik, yaitu cek kesehatan secara berkala dengan deteksi dini yang dapat dilakukan oleh Poliklinik Deteksi Dini Rumah Sakit Kanker Darmais. Nyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang. I. Istirahat yang cukup. Dan K. Kelola stres dengan baik. Semoga acara webinar pagi ini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Saya Farahia Nabila dan juga dengan Dr. Aryansa mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau ketidaknyamanannya. Sebagai informasi tambahan, kami juga akan mengadakan acara webinar selanjutnya esok hari dengan tema pentingnya awareness kanker prostat yang akan dinarasumberi oleh Dr. Edward Uswi Harahat, spesialis urologi konsultan di jam yang sama dan juga link yang sama. Untuk informasi selanjutnya ya dok, misalnya ada peserta atau mungkin yang lainnya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai deteksi dini kanker darmais, silahkan follow Instagram
kami di @3d.deteksi-dini-kanker dermalis. Baik dokter, terima kasih. Dan sebelum menutup acara ini, izinkan saya memberikan sebuah pantun nih ya dok ya. Burung dara, burung cendrawasih, cari dahulu di hutan Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.